Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10-7 akan membahas tentang beberapa soal trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andika Bagus absen 2, Angela Dita absen 3, Fema Meliada absen 13, Izana Filatus Saada absen 15, Nisrina Zalfa absen 24, Rafa Jauda absen 25, Raihanum absen 26, Teona Clarissa absen 30, dan Unasya Putri absen 31. Soal yang pertama, Una berangkat dari kota Surabaya menuju kota Malang dengan melalui jarak sejauh 20 km. Sepanjang 4 km dari kota Surabaya, jalan menanjak dengan sudut kemiringan 6 derajat. Sedangkan jalan kota Malang ke Desa Tingkir menanjak sejauh 5 km dengan sudut kemiringan yang sama. Jarak kota Malang dengan Desa Tingkir adalah 16 km seperti tampak pada gambar berikut. Keterangan, sin 6 sama dengan 0,10, cos 6 sama dengan 1, tan 6 sama dengan 0,10. Berdasarkan stimulus di atas, ketinggian kota Malang dari kota Surabaya adalah. Jadi sudut yang akan kita jadikan acuan untuk menjawab soal ini yaitu sudut yang di sini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sisi depannya adalah bagian sini dan sisi miringnya adalah bagian sini. Nah, sisi miringnya yaitu 4 km. Kenapa? Karena kita dapat dari sini. Sepanjang 4 km dari kota Surabaya, jalan menanjak. Jadi, sisi miringnya adalah 4 km. Lalu, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus sin 6 derajat sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, sin 6 derajat sudah diketahui, yaitu 0,10. Sama dengan sisi depan ini yang akan kita cari. Jadi, kita misalkan dengan H. Sisi miringnya yaitu 4. Lalu H kita pindah ruas sama dengan 4 dikali 0,10. Hasilnya yaitu 0,4 km. Lalu akan kita jadikan meter, yaitu 400 meter. Lalu soal selanjutnya. Sebuah pohon diamati oleh pengamat A dengan sudut elevasi 50 derajat. Di lain pihak, pengamat B juga mengamatinya dengan sudut elevasi 25 derajat. Jika jarak kedua pengamat 15 meter, tentukan tinggi pohon tersebut. Jadi, untuk memudahkan kita dalam menjawab, kita akan menggambar ilustrasinya. Jadi, misalnya ini adalah pohon. Lalu di sini permukaan tanah. Nah, lalu ini adalah jarak dari pengamat A. Nah, di sini sudut yang terbentuk yaitu 50 derajat. Dan ini akan kita beri titik C. Lalu ada juga pengamat B. Kita di sini. Di sini adalah titik B. Titik B mengamatinya dengan sudut 25 derajat. Nah, jarak antara B ke A yaitu 15 meter. Dan bagian atas pohon ini akan kita beri titik D. Nah, cara mengerjakannya yaitu kita tulis yang diketahui yaitu sudut CAD sebesar 50 derajat. Lalu, kita akan menghitung sudut BAD. Caranya adalah 180 derajat dikurangi 50 derajat. Hasilnya adalah 130 derajat. Lalu yang diketahui lagi adalah sudut DBA, yaitu sebesar 25 derajat. Lalu yang akan kita cari adalah sudut BDA. Nah, cara mencarinya yaitu 180 derajat dikurangi
sudut DPA ditambah sudut BAD. Lalu kita masukkan angkanya. 130 derajat ditambah 25 derajat. 180 derajat dikurangi 155 derajat dan hasilnya adalah 25 derajat. Soal selanjutnya. Seekor ayam memandang burung merpati yang sedang terbang dengan sudut evaluasi 60 derajat. Perkiraan jarak ayam dengan burung merpati adalah 16 meter. Hitunglah ketinggian merpati dari atas tanah. Nah, ini sudah ada gambar ilustrasinya. Jadi yang akan kita cari adalah yang H, alias sisi depannya. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menggunakan rumus sin alfa sama dengan sisi depan per miring. Nah, berhubung di soal ini sudah diketahui sin 60 derajat, maka kita tulis sin 60 derajat sama dengan sisi depannya adalah yang kita cari. Jadi kita misalkan sebagai H, per sisi miringnya yaitu 16. Lalu H akan kita pindah ruaskan menjadi 16 dikali sin 60 derajat sama dengan 16 dikali sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Lalu ini bisa kita coret menjadi 8. Lalu hasilnya adalah 8 akar 3 meter. Soal selanjutnya, seorang anak yang memiliki tinggi badan 160 cm terukur sampai ke mata, berdiri pada jarak 15 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah, jadi yang akan kita cari adalah yang ini, sisi depan. Nah, kita bisa menggunakan rumus tan 45 derajat sama dengan sisi BC, yaitu ini BC per AC. Lalu BC-nya ini kita pindah ruas. BC sama dengan AC dikali tan 45 derajat. Lalu kita masukkan angkanya. AC adalah 15 dikali tan 45 yaitu 1. Jadi BC adalah 15. Nah, tinggi tiang bendera ini adalah jumlah dari panjang BC dengan tinggi anak itu. Nah, tinggi anak tadi adalah 160 cm. Itu kita jadikan meter menjadi 1,6 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah ini panjang BC yaitu 15 ditambah 1,6 meter sama dengan 16,6 meter. Jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 16,6 meter. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut dan hitunglah tinggi menara dihitung dari permukaan tanah. Nah, ini kita menghitung sisi depan lagi nih, menggunakan rumus yang sama dengan soal sebelumnya. Jadi, langsung kita tulis saja. Tan 30 derajat sama dengan sisi depan per SN. Nah, tan 30 derajat itu sepertiga akar 3 sama dengan sisi depan ini yang akan kita cari. Jadi akan kita misalkan sebagai H per SN nya adalah 60 didapat dari ini 60 meter. Lalu H akan kita pindah ruas
menjadi H sama dengan 60 per 3 akar 3. Nah, jadi tinggi menaranya yaitu 60 per 3 akar 3 ditambah, nah ini akan kita masukkan 1,5 didapat dari sini, karena yang dihitung adalah tinggi menara dari permukaan tanah, maka akan kita tambah dari 1,5, dan jawabannya adalah ini. Sekian pembahasan soal trigonometri dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.